Laga panas Piala AFF U23 pada Selasa, 15 Juli 2025 di Stadion Gelora Bung Karno benar-benar menjadi mimpi buruk bagi timnas Malaysia U23. Alih-alih pulang membawa poin, skuad muda Harimau Malaya justru pulang tertunduk lesu setelah dibantai habis-habisan oleh timnas Filipina U-Strip 23. Pertandingan berjalan di bawah sepinya penonton di SUGBK. Sejak menit pertama, Filipina langsung tancap gas tanpa ampun. Agresivitas lini serang mereka membuat lini belakang Malaysia kalang kabut dan tak mampu menahan gempuran. Hasilnya, 4 gol bersarang ke gawang Malaysia tanpa balas sebuah skor yang menjadi tamparan telak untuk skuad Harimau Muda. Gol-gol Filipina tercipta melalui serangan cepat dan permainan kolektif yang rapi. Malaysia berusaha membalas, namun upaya mereka selalu patah di lini tengah, ditambah lemahnya koordinasi antar pemain belakang yang jadi bulan-bulanan penyerang Filipina. Yang lebih memilukan kemungkinan legenda sepak bola Malaysia, Safa Sali, bisa saja terlihat tak kuasa menahan kekecewaan. Beberapa kali kamera menyorot ekspresi kecewa Safa yang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat juniornya bermain tanpa semangat juang yang seharusnya melekat di dada Harimau Malaya. Ini sangat memalukan. Harusnya mereka tunjukkan taring, bukan menyerah begitu saja, ujar Safa singkat kepada media selepas pertandingan menahan nada kecewa. Kekalahan telak ini membuat langkah Malaysia di Piala AFF U-Strip 23 kian berat. Mereka wajib menang besar di laga sisa jika tak mau angkat koper lebih awal. Sebaliknya, kemenangan gemilang ini melecut kepercayaan diri Filipina yang kini jadi kuda hitam berbahaya di grup. Stadion Gelora Bung Karno pun jadi saksi betapa Harimau Malaya benar-benar kehilangan kegagahan di hadapan Garuda dan publik sepak bola Asia Tenggara. Bek timnas U23 Indonesia, Achmad Maulana Syarif, ingin memiliki kesempatan di Piala Dunia. Achmad akan membela timnas U33 Indonesia dalam ajang ASEAN Cup U33 2024. Ini jadi kesempatan pemain asal Arema FC untuk bisa membuktikan diri. Dia datang dengan catatan 26 pertandingan dengan kontribusi 1 gol. Tentunya, pelatih Gerald van den Burg akan memiliki opsi menarik di sektor bek kanan. Achmad Maulana Syarif menjelaskan bahwa dia sudah sejak kecil menyukai sepak bola. Bahkan, dia sudah memiliki mimpi untuk bisa menjadi pemain profesional suatu saat nanti. Ini yang terus dia jaga sampai akhirnya bisa berada di tim senior Arema. Saya mulai main bola dari umur 3 tahun. Sejak kecil punya mimpi jadi pemain profesional, kata Achmad Maulana Syarif dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain berusia 22 tahun ini melanjutkan, keluarganya sangat mendukung karirnya di sepak bola. Kondisi tersebut membuat dia semakin semangat untuk terus membuktikan diri di lapangan. Dia optimis bisa terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik di masa depan. Tentunya butuh kerja keras ekstra agar bisa terus bersaing di tim. Apalagi kuota pemain asing dikabarkan akan ditambah dan ini membuat persaingan ketat untuk pemain lokal. Alhamdulillah, keluarga saya selalu mendukung. Itu yang bikin saya terus semangat. Lanjutnya, Achmad menambahkan, dia ingin suatu saat bisa bermain di timnas Indonesia. Berada di timnas senior tentu menjadi mimpi untuk semua pemain sepak bola. Tidak hanya di situ, dia berharap bisa membela skuad Garuda dan tampil di Piala Dunia. Saat ini Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya masih ada kesempatan untuk bisa bermain di kompetisi paling bergengsi antara negara tersebut. Target saya di timnas adalah selalu memberikan yang terbaik. Kalau ada rezeki, saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kemudian jadi bagian dari skuadnya. Tutupnya. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, resmi bergabung ke klub asal Thailand, Buriram United. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Buriram United pada 7 Juli lalu. Buriram United berharap kedatangan Shane Patinama bisa menambah kekuatan tim, terutama di posisi bek sayap kiri. Buriram United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri berbakat Indonesia, Shane Patinama. Shane Patinama, kontraknya dengan klub Divisi 2 Belgia, KAS Eupen telah berakhir. Dia siap menambah ancaman di sayap pada musim 2025 sampai 2026, tulis Buriram United.
Menariknya, Buriram United juga memamerkan peluang Shane Patinama tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ajang ini nantinya bakal digelar pada bulan Oktober mendatang. Pemain Timnas Indonesia berusia 26 tahun, Shane Patinama, masih memiliki peluang bermain di ajang Piala Dunia. Shane Patinama mengawali kariernya di dunia sepak bola pada tahun 2007 bersama klub Junior Papan atas Ajax Amsterdam Youth sebelum pindah ke FC Utrecht Youth pada tahun 2010 dan membawa tim U17 menjuarai Liga Junior Belanda. Ia kemudian menjadi pemain inti tim U19 dan U21 serta masuk dalam tim cadangan yang siap dipromosikan ke tim utama sewaktu-waktu. Ia juga bermain di Liga Kedua dan Liga Junior sebanyak lebih dari 81 pertandingan, tulis Buriram United. Sementara itu, Shane Patinama akhirnya buka suara usai resmi menjadi bagian dari Buriram United. Pemain kelahiran Belanda itu mengaku senang bisa bergabung dengan Buriram United. Shane Patinama juga sudah tak sabar untuk tampil di Liga Thailand. Benar-benar senang menandatangani kontrak untuk klub besar ini. Bersemangat untuk tantangan baru ini, tulis Shane Patinama. Dilansir bolasport.com, dari Instagram pribadinya, proses adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta berjalan sangat baik. Ternyata itu berkat campur tangan seorang Rizky Ridho. Jordi diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi rekrutan ketiga Persija setelah Axel Runtukahu dan Van Basten Sousa berhasil. Pemain berdarah Spanyol itu mengaku tidak perlu berlama-lama adaptasi dengan Persija. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama pemain yang sempat keluar dan masuk timnas Indonesia, termasuk Ridho. Ya, untuk saat ini sangat baik, adaptasinya sangat baik. Saya juga mengenal beberapa rekan setim dari tim nasional, kata Jordi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis, 10 Juli 2025. Mantan pemain Espanyol itu mengakui Persija dihuni banyak pemain muda potensial yang membuatnya harus bisa seirama. Ia akan berusaha sejalan dengan tim kepelatihan saat ini untuk bersama-sama membangun kekuatan tim. Skuadnya masih muda. Saya pikir juga akan ada lebih banyak pemain yang datang. Jadi, senang berada di sini, ucap Jordi. Saya juga tahu stafnya juga baru. Jadi, saya perlu memahami ide-idenya dan mencoba membantu tim, tambah pemain berusia 33 tahun itu.